Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia tentunya, supaya Bapak Ibu bisa menjalani kegiatan Bapak Ibu sehari-hari dan juga untuk perkuliahan yang sedang Bapak Ibu jalani. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini nanti saya akan menyampaikan tentang analisis dua varian yang bahannya sudah saya share di grup di Excel itu. Nanti kita coba bahas bersama-sama terkait itu. Sebelum melanjutkan, mari kita berdoa terlebih dulu minta agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, mudah dipahami dan dimengerti oleh kita semuanya. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis dua varian, di mana sudah pernah kita bahas. Yang analisis satu varian, dulu sudah pernah kita bahas di pertemuan kemarin tentang analisis satu varian dan dua varian. Nah, ini sebelum kita ke Excel, Bapak Ibu, saya mengatakan kembali antara bedanya analis varian dan analisis yang satu arah dan dua arah. Kalau yang satu arah di sini kemarin sudah kita bahas, ada data sampel 1, 2, 3. Kalau atau satu kategori saja, misalkan di sini tentang data nilai. Nah, kemudian kalau di dua arah itu yaitu ada dua kategori. Dua kategori di sini yaitu kategori pertama misalkan di sini data sampel tentang kemampuannya, di sini tentang gendernya. Ini terkait tentang satu arah dan dua arah. Jadi bedanya kalau untuk yang satu arah itu sekali lagi hanya satu kategori, untuk yang dua arah itu ada dua kategori. Nah, kalau contoh di sini yaitu data sampel 1, 2, 3, misalkan di sini data nilai. Nah, untuk yang dua arah di sini selain nilai ada kategori yang lain yaitu kategori gender pria dan wanita. Ini terkait tentang satu arah dan dua arah. Nah, kemudian yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu kita akan membahas tentang analisis dua arah. Nah, di sini saya kenalkan terlebih dahulu bahwa untuk analisis dua arah pun ada yang dengan interaksi dan tanpa interaksi. Nah, nanti kita akan membahasnya satu persatu, dan mungkin karena kalau kita menggunakan cara secara manual banyak sekali, kita nanti langsung ke data analysis. Nah, di sini saya kenalkan terlebih dahulu bedanya antara data dua varian yang dengan interaksi dan tanpa interaksi. Di bawah di Excel sudah saya share, di sini dengan interaksi, yang satunya ini yang tanpa interaksi. Nah, apa bedanya antara yang analisis dua varian interaksi dengan yang tanpa interaksi? Bedanya di sini Bapak Ibu, kalau tanpa interaksi, misalkan di sini yaitu ini kurang. Jadi di sini misalkan kemampuan siswa kategori yang pertama, bidang studi kategori yang kedua. Artinya ada dua kategori di sini, makanya kita menggunakan analisis dua arah. Kalau yang satu arah kemarin hanya misalkan bidang studi tanpa ada kemampuan ini. Jadi kalau kita hilangkan ini, maka kita akan menggunakan yang satu arah. Nah, tapi kalau di sini ada dua kategori, yaitu di sini kemampuan siswa dan bidang studi, maka dua arah. Nah, kemudian di sini kenapa yang ini tanpa interaksi? Karena di sini langsung antara bidang studi, yaitu di sini ada bahasa Indonesia, saya berikan kode A, IPA B, matematika C, dan di sini untuk kemampuan siswa ini yaitu dari siswa yang pertama, kedua, sampai ke 10, contohnya di sini. Nah, di sini tidak kita golongkan lagi, jadi langsung full kemampuan siswa. Sedangkan kalau yang dengan interaksi, nah ini kita kategorikan lagi Bapak Ibu. Misalkan di sini bidang studi, di sini dengan gender yaitu ada pria dan wanita. Maka di sini ada interaksi antara nanti bidang studi dengan pria bagaimana, dengan wanita yang pria siswa wanita bagaimana. Artinya ini menggunakan interaksi. Jadi di sini saya kodekan bahasa Indonesia A,
IPA B, Matematika C untuk pria 1, untuk wanita 2. Jadi ini bedanya antara analisis varian yang interaksi dengan yang tidak interaksi atau tanpa interaksi. Jadi bedanya di sini Bapak Ibu. Kalau yang dengan tanpa interaksi, di sini kategori yang kedua itu tidak digolongkan kembali, tapi kalau yang dengan interaksi digolongkan kembali di sini. Misalkan contoh juga untuk yang ini bukan gender, misalkan dengan usia, misalkan saya contohkan di sini. Nah, misalkan kita kategorikan dengan usia. Nah, misalkan di sini tidak pria wanita lagi, kita golongkan misalkan katakan di sini usia katakan 8 atau mungkin 3 sampai 5. Kemudian misalkan ini usia misalkan 6 sampai 7. Ini misalkan usia 8 sampai 10. Ini usia 11 sampai 13. Kemudian di sini usia 14 sampai 16. Misalkan ini Bapak Ibu. Jadi kita melihat usia, tapi usia di sini digolongkan lagi 3 sampai 5, kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi yang kategori usia ini ada dikategorikan lagi menjadi 5. Nah, maka ini ada interaksi nantinya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bedanya antara yang analis 2 arah atau 2 jalur, yang interaksi dengan tanpa interaksi bedanya di sini. Kalau di interaksi kategori ini dibedakan lagi, kalau yang tanpa interaksi tidak dibedakan lagi. Nah, ini antara analisis 1 varian dan 2 varian bedanya. Nah, 2 varian ini ada yang dengan interaksi dan ada yang tanpa interaksi. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, monggo kalau ada yang ingin disampaikan dulu atau ditanyakan terlebih dahulu untuk membedakan antara analisis 2 arah atau 2 jalur yang menggunakan interaksi dan tanpa interaksi. Nanti datanya tentunya sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu hanya melihat kemampuan saya saja di sini hasilnya berarti kemudian ini dibedakan misalkan dalam bidang studi menggambar kalau kita kemudian di sini bernyanyi misalkan. Ini skalanya pakai skala 10. Kalau misalkan Bapak Ibu pakai skala 100 berarti di sini mungkin 80, 70 nggih. Nah, ini maka menggunakan yang not atau bukan interaksi. Tapi kalau Bapak Ibu ingin melihat dari sisi dibedakan antara pria dan wanitanya, maka akan menggunakan interaksi. Nanti untuk analisnya sedikit berbeda. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ke hipotesisnya, ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Atau bisa lanjut terlebih dahulu? Lanjut dulu. Pak. Pak Aryo. Siap. Lanjut, Pak. Halo, Pak Baik, Aryo. kita mulai dari yang analisis 2 varian dengan interaksi. Ini yang ini dulu. Jadi di sini misalkan ada seorang pengajar ingin melihat pengaruh bidang studi dan gender terhadap hasil belajarnya. Nah, diambil sampel data hasil belajar berdasarkan bidang studi dan gender seperti data yang di samping ini. Jadi ini saya hapus dulu karena tidak saya gunakan. Nah, ini data yang kita ambil sampelnya. Nah, di sini masing-masing Bapak Ibu datanya yaitu ada bahasa Indonesia, IPA, dan matematika. Kemudian di sini ada yang pria dan ada yang wanita. Nah, di mana di sini datanya
untuk bahasa Indonesia yang pria kita ambil ada 5 sampelnya. Untuk yang wanita juga ada 5. Untuk IPA pun sama di sini. Saya ambilkan 5, kemudian yang wanita juga 5. Kemudian yang matematika juga sama, saya ambilkan 5. Dan yang wanita juga 5. Sehingga ini data sampel yang sudah diambil. Nah, kita akan melihat apakah bidang studi mempengaruhi hasil belajar. Kemudian apakah gender juga mempengaruhi hasil belajar. Dan apakah terdapat interaksi? Nah, ini karena ada interaksi antara bidang studi di sini dengan gender memengaruhi hasil belajar atau tidak. Nah, ini kita akan melihatnya bersama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu, kita uji hipotesis terlebih dahulu. Di sini berarti ada 3 hipotesis. Yang pertama, hipotesis yang untuk bidang studi. Ini. Saya beri. Untuk bidang studi, kemudian hipotesis untuk yang gender, dan hipotesis untuk yang interaksi. Ini. Jadi ada 3 hipotesis yang nanti akan kita lihat, Bapak Ibu. Hipotesis pertama yaitu hipotesis bidang studi. Nah, untuk hipotesis bidang studi di sini berarti untuk HO-nya atau H0-nya di sini, Bapak Ibu, mu A sama dengan mu B sama dengan mu C, karena di sini ada 3 data. Bahasa Indonesia saya katakan A, IPA yaitu B, matematika yaitu C, sehingga saya tuliskan mu A sama dengan mu B sama dengan mu C. Dengan kita berikan teksnya yaitu bahwa bidang studi tidak mempengaruhi hasil belajar karena di sini sama semua. Ada juga yang menuliskan di sini ditambahkan sama dengan 0. Juga ada yang menuliskan buku yang seperti ini. Nah, kemudian untuk alternatifnya HA atau H1-nya berarti kebalikannya Bapak Ibu, minimal salah satu berbeda. Nah, ini saya tuliskan semuanya, mu A tidak sama dengan mu B, tidak sama dengan mu C. Kalau kita mau lebih lengkap lagi, kita bisa tuliskan juga tidak sama dengan 0. Jadi, Pak, saya tidak mau nulis 0-nya, bagaimana? Tidak apa-apa. Ini ada buku juga yang menuliskan lengkap seperti ini. Ada juga cukup sampai mu A, mu B, dan mu C-nya. Karena di sini ada 3 data. Nah, misalkan ada lagi yang D, ditambahkan di sini misalkan menggambar, maka saya kodekan D, di sini tambah sama dengan D, dan seterusnya. Ini untuk hipotesis. Kemudian untuk yang hipotesis gender, nah maaf ini, untuk hipotesis bidang studi, kita melihatnya dari kolom, biar lebih lengkap Bapak Ibu. Kolom, jadi kolom di sini yaitu yang ini ya Bapak Ibu, bahasa Indonesia, IPA, dan matematika, ini kolom. Nah, kemudian yang hipotesis gender, berarti di sini yaitu baris, yang kita lihat barisnya. Nah, kita lihat barisnya di sini berarti ada 2 yaitu pria dan wanita. Sehingga saya tulisnya di sini dengan kode pria 1, wanita 2, sehingga HO-nya atau H0-nya yaitu mu1 sama dengan mu2. Kalau mau lebih lengkap lagi, sama dengan 0. Kecil. Oke, sama dengan 0. Kemudian yang HA-nya berarti juga di sini tidak sama dengan . Oke, sehingga di sini untuk HO-nya gender tidak mempengaruhi hasil belajar, untuk HA-nya gender mempengaruhi hasil belajar. Sama halnya dengan yang tadi yang bidang studi yang kita lihat kolomnya, kalau yang tidak sama dengan atau HA-nya yaitu bidang studi mempengaruhi hasil belajar. Ini untuk hipotesis barisnya di sini. Jadi baris yaitu yang ke arah ke sini, baik yang pria ataupun yang wanita yang seperti warna biru dan hijau ini. Kalau yang kolom berarti bahasa Indonesia ke bawah,
IPA ke bawah, matematika juga ke bawah kolom. Kemudian di sini ada hipotesis interaksi. Nah, karena di sini ada gendernya dibagi pria dan wanita, kecuali di sini hanya gender saja, tidak kita lihat pria wanitanya, itu tidak perlu ada interaksi. Karena di sini ada pria dan wanita, maka ada interaksi. Sehingga bisa saya tuliskan di sini untuk HO-nya, yaitu mu A kali mu 1, artinya di sini mu A yang di sini mu A kali mu 1, karena tadi mu A kan untuk yang bahasa Indonesia, mu 1 untuk yang pria. Berarti mu A kali mu 1 sama dengan mu A kali mu 2, karena 2 nggih. Kemudian nanti juga mu B kali mu 1 sama dengan mu B kali mu 2 sama dengan mu C ini kali mu 1 sama dengan mu C kali mu 2. Sehingga saya tulisnya di sini sampai mu C kali mu 2. Atau kalau misalkan mau ditulis lengkap juga boleh. Misalkan saya tulis lengkap. Kalau biar Ibu tidak bingung, saya tulis lengkap. Jadi mu A kali mu 1, mu A kali mu 2, sekarang mu B kali mu 1, kemudian sama dengan mu B kali mu 2. Nah, kemudian sama dengan ini berarti mu C kali mu 1 dulu di sini. Mu C kali mu 2. Kalau mau lengkap seperti ini. Dengan kita tuliskan tidak terdapat interaksi antara bidang studi dan gender tadi. Dalam memengaruhi hasil belajarnya. Nah, maka untuk yang HA-nya itu tinggal mengganti tidak sama dengan. Jadi mu A kali mu 1 tidak sama dengan mu A kali mu 2 tidak sama dengan sampai mu C kali mu 2. Seperti ini sama, cuman tandanya berbeda. Ini sama dengan, yang di bawah tidak sama dengan. Artinya di sini terdapat interaksi antara bidang studi dan gender dalam memengaruhi hasil belajar. Jadi ini ada 3 hipotesis yang nanti akan kita lihat cara bersama-sama. Yang sekali lagi di sini hipotesis yang pertama itu kita melihat bidang studinya, berarti cara kolom ke bawah sini. Kemudian yang kedua kita melihat hipotesis gendernya, berarti kita melihatnya ke samping, berarti baris. Kemudian yang ketiga melihat semuanya. Lihat semuanya antara bidang studi dengan gender. Nah, di sini Bapak Ibu, kita menggunakan alfanya 0,05 atau 5% yang kita gunakan. Sehingga di sini saya tuliskan taraf nyata atau signifikansinya yaitu 5%. Kemudian untuk menentukan kriteria penolakan atau penerimaan H0, di sini Bapak Ibu, terima H0 jika F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel. Atau nilai P value-nya, nanti saya tunjukkan, lebih besar dari nilai alfanya. Untuk tolak H0, jika F hitungnya lebih besar dari F tabel. Atau P value-nya itu kurang dari atau sama dengan alfa. Ini untuk kriteria penolakan atau penerimaan H0-nya. Nah, ini sebagai patokan kita di sini. Nah, di sini Bapak Ibu, saya tidak menghitungkan seperti kemarin karena banyak sekali. Nanti takutnya Bapak Ibu tambah pusing.
Sehingga saya langsungkan dengan data analis saja. Nah, di sini Bapak Ibu, kita bisa mencarinya dengan cara seperti biasa. Kita klik data Bapak Ibu di sini, data. Kemudian kita pilih data analyze. Nah, ini ada 3 ANOVA Bapak Ibu. ANOVA di sini yang single factor, ada ANOVA yang two factor with replication, kemudian ada ANOVA two factor without replication. Yang kemarin yang sudah kita bahas, kita kemarin menggunakan yang single factor karena ANOVA satu arah atau satu jalan. Nah, kemudian yang 2 arah Bapak Ibu, di sini ada faktor with reflection dan ada faktor without reflection. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini Bapak Ibu, tadi sudah kita bahas bahwa di 2 arah ini ada yang menggunakan interaksi dan ada yang tanpa interaksi. Yang sudah saya sampaikan contohnya. Nah, karena di sini kita menggunakan interaksi, maka kita pilih di sini nanti yang faktor with replication. Nah, nanti yang untuk yang not interaksi, kita menggunakan yang faktor without replication. Jadi, itu bedanya nanti antara yang interaksi dengan tanpa interaksi. Nah, karena kita membahas contoh yang dengan interaksi terlebih dahulu, maka kita pilih ANOVA two factor with replication, artinya ANOVA 2 arah dengan interaksi. Nah, setelah itu kita pilih OK, Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Ada input rank, row per sampel, alfanya, kemudian outputnya akan kita letakkan di mana. Nah, ini Bapak Ibu, kita input rank di sini. Berarti kita memasukkan semua data yang ada di contoh soalnya. Misalkan di sini datanya ada mulai dari pria 8 sampai 6, kemudian wanita yang matematika juga sama 8 sampai 7. Nah, setelah itu kita bisa blok dari data yang ada ini, semuanya kita blok. Nah, kemudian di sini ada row per sampel. Nah, kita lihat Bapak Ibu, row per sampel artinya di sini ada 2 pria dan wanita. Nah, masing-masing pria dan wanita datanya ada berapa? Yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5 untuk pria. 1, 2, 3, 4, 5 untuk wanita. Sehingga di sini tiap barisnya baik pria dan wanita datanya masing-masing ada 5. Jadi di sini kita bisa tulis 5. Nah, misalkan di sini ada 12 data masing-masing 6. 6 baris maksudnya 6 baris untuk pria dan 6 baris untuk wanita, kita tulis 6. Berhubung di sini contohnya pria ada 5 data, 1, 2, 3, 4, 5. Dan wanita juga ada 5 data, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian alfanya 5%, Bapak Ibu, tadi kita gunakan 5%. Kemudian kita klik output rank-nya, artinya nanti seperti yang sudah saya sampaikan, output rank ini artinya nanti outputnya ada di file yang sama di sini. Kalau new worksheet file, artinya nanti di sheet yang baru di sini. Kalau new workbook nanti di Excel yang baru. Nah, kita gunakan aja yang output rank ini. Kita bisa pilih nanti akan diletakkan di sebelah mana. Misalkan saya letakkan di sini Bapak Ibu. Setelah itu tinggal kita klik OK. Ada data yang oh ya, oke baik. Ini ada yang saya ulang lagi. Kita ambil sekalian labelnya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sudah kita peroleh datanya.
Ini untuk yang IPA, matematika, bahasa Indonesia belum diambil. Coba saya ulang, yang bahasa Indonesia belum ke itu. Saya ulang lagi Bu, tadi yang bahasa Indonesia Bapak Ibu saya lupa belum ke ambil. Kita dengan with application. Lima, kemudian ininya tetap nah ini Bapak Ibu sudah terambil, jadi lupa bahasa Indonesia-nya belum. Nah, ini datanya Bapak Ibu saya blok dulu biar biar jelas. Nah, ini Bapak Ibu. Ini data bahasa Indonesia. Ini IPA dan matematika. Nah, di sini masing-masing count berarti jumlah datanya nggih, itu 5, 5, total ada 15. Artinya 5 di sini masing-masing baik pria ataupun wanita itu berjumlah 5 sehingga total ada 15. Kemudian sum jumlahnya yaitu 38 masing-masing nggih. Untuk bahasa Indonesia 37 untuk IPA dan 9 untuk matematika. Kemudian di sini average-nya rata-ratanya yaitu 76, 7,4, 7,8 dan 7,6. Dan di bawah ini Bapak Ibu sama untuk yang wanita juga sama ada 5, 5, 5. Kemudian jumlahnya masing-masing 34, tadi di sini nggih. 7 tambah 7 tambah 9 tambah 5 tambah 6 di sini kalau kita cek. Oke, 34 sama nggih. Nah, kemudian ini jumlah totalnya, kemudian ini rata-ratanya dari masing-masing bidang studi. Untuk bahasa Indonesia untuk wanita ada 6,8, untuk IPA 7,4, matematika 7,4. Ini variannya. Jadi di sini sudah dimunculkan hasilnya, artinya banyak data. Ini banyak data dari pria, kemudian ini banyak data dari wanita. Kemudian ini jumlah masing-masing datanya sampai totalnya untuk yang pria, ini untuk yang wanita. Kemudian rata-ratanya juga dimunculkan di sini Bapak Ibu. Untuk yang pria dan ini rata-rata untuk yang wanita. Kemudian ini varian untuk yang pria dan ini varian yang untuk wanita. Nah, ini totalnya Bapak Ibu. Totalnya banyak data itu setiap bidang studi ada 10. Jumlahnya 72. Artinya di sini dijumlahkan semuanya. Kemudian rata-ratanya dan variannya juga muncul. Nah, ini merupakan jabaran data yang ada di soal tadi ini, datanya. Artinya kita belum sampai ke F-hitungnya, kita baru menyampaikan untuk datanya masing-masing. Artinya di sini ada rata-ratanya dan variannya. Nah, untuk melihat apakah nanti hipotesisnya diterima atau ditolak, Bapak Ibu, kita melihatnya di sini ANOVA. Kita melihatnya di ANOVA di sini. Saya beri warna yang berbeda. Kita melihatnya di ANOVA. Nah, di sini Bapak Ibu ada source of varian. Artinya sumbernya di sampel. Sampel itu berarti baris nih. Saya tulis di sini. Untuk yang baris, kolom berarti kolom. Kemudian yang ini untuk interaksi, artinya untuk yang hipotesis baris, ini baris kolom dan interaksi. Nah, kita lihat Bapak Ibu, SS yaitu summary size, jumlah datanya nggih. Kemudian ini DF, degree of freedom, kalau kita menghitung secara manual nanti akan muncul nilai yang sama. Kemudian di sini mean square-nya. Nah, kita perhatikan yang ini Bapak Ibu. F, P value, dan F critical.
Nah, kita bisa melihatnya dengan dua cara. Berarti di sini untuk hipotesis kita melihat dulu hipotesis yang pertama di sini yaitu tadi yang kolom dulu nggih, saya beri nama saja biar jelas. Dari dulu saya beri nama biar Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan membuat keputusan di sini nggih. Berarti di sini yang A Nah, kita lihat Bapak Ibu yang A di sini. Berarti ini kolom dulu nggih, kolom A. Kalau kolom berarti kita melihatnya yang sebelah sini Bapak Ibu. Yang kolom terlebih dahulu. Nah, kita bisa perhatikan ini. Ini merupakan F hitung Bapak Ibu dan ini merupakan F tabel. Dan ini yang tengah P value nanti yang kita gunakan nantinya. Jadi yang pertama kita perhatikan ini dulu. Antara F hitung dan F tabel. Nah, kita coba masukkan dulu di sini. Saya 0,279 ya saya ambilkan. Berarti di sini saya tuliskan F hitungnya tadi 0,279 kemudian F tabelnya yaitu F vertikal ini Bapak Ibu 3,402 3,042 balik. Nah, kita lihat Bapak Ibu di sini antara F hitung berarti yang 0,229 dengan F tabel 3,04 mana yang lebih besar? Ternyata lebih besar F tabel. Nah, kita beri tanda F tabel. Artinya di sini Bapak Ibu artinya karena F hitung lebih kecil, kita lihat di F hitung lebih kecil dari F tabel, berarti terima H0. Kalau nanti F hitungnya lebih besar, berarti 0. Nah, kita lihat datanya di sini, F hitung lebih kecil daripada F tabel. Kita lihat mana F tabel di sini, berarti F tabel lebih besar, artinya terima H0. Kemudian yang B yaitu gender atau baris nih Bapak Ibu. Kita lihat yang baris gender ini berarti yang ini Bapak Ibu. Saya beri warna berbeda biar ini F hitungnya, kemudian ini F tabelnya. Kita lihat bersama. B untuk F hitungnya tadi 0,837 kemudian F tabelnya 4,259 Nah, kita lihat Bapak Ibu antara F hitung dan F tabel ternyata di sini yaitu lebih besar F tabel juga. Artinya di sini karena dia lebih besar tabelnya, pasti di sini terima H0. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita melihat interaksinya Bapak Ibu. Berarti di sini kita melihatnya di sini Bapak Ibu interaksi F hitung dan F tabelnya. Saya beri warna berbeda. Nah, untuk interaksi F hitungnya 0,279. 0,279. Kemudian F tabelnya 3,402. 3,402. Nah, kita lihat bahwasanya di sini F tabel masih lebih besar. Artinya
terima hak 0. Oke. Jadi ini keputusannya Bapak Ibu. Nah, selain itu, selain kita melihat F hitung ini Bapak Ibu, F hitung F tabel, kita juga bisa melihat P value-nya dengan alfa. Kita lihat Bapak Ibu, ini merupakan P value-nya yang bisa kita bandingkan dengan nilai alfanya nanti. Jadi ini P value-nya Bapak Ibu, kita bisa bandingkan dengan alfa nanti. Nah, kita coba copy bandingkan dulu di sini. Pertama tadi yang kolom dulu nggih. 0,75. Nah, kita ini P value-nya 0,75. Saya tulis di sini 0,75. Kita bandingkan dengan 0,05. Nah, mana yang lebih besar? Nah, ternyata P value-nya yang lebih besar. Jadi kita bisa melihat signifikansinya atau P value-nya bahwa 0,75 lebih besar dari P alfa, artinya terima H0 sama nggih. Jadi kalau saya tuliskan atau nah. Kemudian untuk yang baris yaitu 0,369. 0,369. Kita bandingkan dengan alfanya, kita lihat. Nah, ternyata P value-nya juga masih lebih besar daripada alfanya. Artinya, dia terima H0. Oke, jadi nilai alfanya di sini juga ternyata terima H0. Kemudian untuk interaksinya yaitu 0,75 sampai sama nggih. 0,75 dengan 0,05 alfanya nggih. Kita lihat ternyata masih lebih besar, artinya masih terima H0. Oke, jadi ada dua cara Bapak Ibu bisa melihat F hitungnya ini dan F tabel atau nilai P value-nya dengan alfa. Alfa tadi yaitu 0,05 yang kita gunakan. Jadi bisa kita gunakan P value ini. Nah, sehingga di sini bisa kita simpulkan secara bersama-sama. Kesimpulannya berarti yang A, karena dia terima H0, kita lihat tadi, yang A ini, terima H0, berarti bidang studi tidak mempengaruhi hasil belajar. Artinya data ini, bidang studi tidak mempengaruhi belajar. Nah, kemudian yang B, juga sama Bapak Ibu, yaitu terima H0. Berarti yang B terima H0, berarti yang ini, berarti gender juga tidak mengaruhi hasil belajar. Kemudian yang C, juga sama Bapak Ibu, di sini terima H0, maka kita lihat yang ini, terima H0, sehingga di sini tidak terdapat interaksi antara bidang studi dan gender. Nah, ini maka inilah kesimpulannya Pak Ibu sudah kita peroleh ini. Sebenarnya Bapak Ibu dari data pun sudah terlihat terutama di sini dari rata-ratanya hampir 7,6, 7,4, 7,8, artinya ini selisihnya sangat sedikit. Kemudian untuk yang perempuan juga sama, bahkan di sini ada yang sama rata-ratanya, sehingga kemungkinan besar tidak ada pengaruhnya, artinya baik bidang studi dan gender, artinya datanya dia bagus dan cenderung kalau kita di normal data mungkin kemungkinan tidak normal. Dari sini kesimpulannya seperti ini, bidang studi tidak mengaruhi hasil belajar. Nah, kalau kita ingin mengetahui lebih lanjut nanti ada uji lanjutnya, nanti kita diregresi.
Jadi ini Bapak Ibu untuk uji dua arah dengan interaksi. Jadi caranya seperti tadi nggih. Di sini bahwa ada dua kategori, gender dan bidang studi, di mana di gender ini ada dua kategori lagi. Kalau di satu kategori maka menggunakan tanpa interaksi, karena dia menggunakan ada pria dan wanita menggunakan interaksi. Ini untuk kasus analisis dua arah dengan interaksi. Jadi ini hasilnya Bapak Ibu, kesimpulannya. Tadi kita tidak menggunakan manual dulu karena panjang dan lebar nanti akan lama waktunya nggih. Jadi ini terkait analisis dua arah dengan interaksi. Nah, baik, sekarang kita akan menuju analisis dua arah yang tanpa interaksi nggih. Yang ini datanya satunya yang Bapak Ibu juga sakit merisani di Excel yang sudah saya share itu. Jadi terlihat bedanya nggih antara data dua arah yang menggunakan interaksi dan tanpa interaksi. Tanpa interaksi di sini kategori satunya dia hanya satu saja, nggak dibagi lagi. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu sama di sini seorang pengajar yang melihat pengaruh bidang studi dan kemampuan siswa terhadap hasil belajar. Datanya seperti yang ada di samping ini. Datanya saya skala 10 sama dengan seperti tadi. Nah, kemudian karena di sini tanpa interaksi, Pak Ibu, jadi pertanyaannya hanya dua, apakah bidang studi mengaruhi hasil belajar dan gender mengaruhi hasil belajar. Tidak ada interaksinya karena di sini tanpa interaksi dengan menggunakan alfa 0,05. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk uji hipotesisnya hampir sama seperti tadi Bapak Ibu, bedanya di sini tidak ada interaksinya. Jadi di yang pertama HO atau H0-nya, karena di sini saya kodekan dengan A, B, dan C untuk bidang studinya, maka saya tuliskan mu A sama dengan mu B sama dengan mu C. Artinya bidang studi tidak mengaruhi hasil belajar. Kemudian HA-nya yaitu mu A tidak sama dengan mu B, tidak sama dengan mu C. Artinya bidang studi mempengaruhi hasil belajar. Ini untuk yang mu A, mu B, dan mu C, artinya di bidang studi. Nah, kemudian ini misalkan saya beri nama A. Kita ini melihat dari sisi kolomnya. Kemudian yang kedua, hipotesis yang kemampuan siswanya. Yang kita lihat dari sisi barisnya. Jadi ini untuk yang kolom bidang studi Bapak Ibu, yang pertama ini, kemudian yang kedua yang cara barisnya di sini. Artinya di sini saya tuliskan mu1 sama dengan mu2 sampai mu10 karena di sini kan sampai 10 datanya. Kemudian yang HA-nya juga sama, mu1 tidak sama dengan mu2 sampai tidak sama dengan mu10 dengan keterangan di sini gender tidak mengaruhi hasil belajar untuk yang H0-nya. HA-nya gender mengaruhi hasil belajar. Ini untuk uji hipotesisnya Bapak Ibu. Kemudian untuk taraf nyata atau signifikansinya kita gunakan alfa 5% atau 0,05 tadi di sini nggih. Sudah dituliskan alfanya 0,05 atau 5%. Kemudian menentukan kriteria penolakan atau penerimaan H0. Kriterianya sama Bapak Ibu, di sini terima H0 jika F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel atau P value-nya lebih dari alfa. Tolak H0 jika F hitungnya lebih besar dari F tabel atau P value-nya kurang dari atau sama dengan alfa. Jadi kriterianya masih sama Bapak Ibu di sini. Nah, kita akan melihat keputusannya dan kesimpulannya bersama-sama. Nah, caranya sama Bapak Ibu dengan seperti yang saya sampaikan tadi, dengan cara di sini kita klik data, kemudian kita pilih data analyze. Nah, ini kita pilih yang ANOVA factor without replication. Karena kita tanpa interaksi, maka kita pilih yang without replication. Yang tadi kita pilih dengan replikasi karena ada interaksinya, karena ini tidak ada interaksinya,
kita pilih ANOVA to factor without replication. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik OK. Nah, nanti muncul data seperti yang ada di layar saya di sini. Nah, untuk input rank di sini, saya ambil dari kesamaan siswa ini. Nah, ini karena saya labelnya saya juga ambil, maka Bapak Ibu jangan lupa centang labelnya. Tapi jika Bapak Ibu hanya ambil data saja, maka label ini tidak perlu dicentang. Jadi ini nanti menyesuaikan dari kebutuhan Bapak Ibu. Di sini saya labelnya saya masukkan sehingga saya centang. Alfanya 0,05 sama. Nah, ini saya ambilkan di input rank-nya saja. Masih di dalam file yang sama. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ngambil datanya dari labelnya ini diambil, maka nanti jangan lupa centang label ini. Tapi kalau misalkan ambilnya data saja mulai dari sini ke sini, maka tidak perlu mencentang labelnya. Kemudian di sini output rank-nya saya pilih di dalam file yang sama. Sekarang saya pilih yang di bawah ini. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal klik OK. Jadi bedanya Bapak Ibu, kalau tadi pada yang dengan interaksi ada pilihan raw, artinya kategori tadi pria ada berapa data, ada 5, warna juga ada 5. Kalau ini nggak ada karena hanya satu kategori saja, itu kemauan siswa. Tidak dibagi tinggi, sedang, rendah. Kalau misalkan Bapak Ibu membagi tinggi, sedang, rendah, maka menggunakan interaksi. Jadi di sini Bapak Ibu jika di sini kemauan siswa dibagi tinggi, sedang, rendah, bagi 3, maka masuknya di interaksi. Tapi kalau hanya peserta 1 sampai 10 tanpa dilihat tinggi, sedang, rendahnya, berarti tanpa interaksi. Nah, kita di sini klik OK, hasilnya. Nah, kita lihat Bapak Ibu di sini. Ini semua datanya dari 1 sampai data 10, tadi yang sudah kita ambilkan ini. Kemudian count-nya jumlahnya masing-masing 3, berarti di sini ada Bahasa Indonesia, IPA, dan Matematika, ada 3 kolom, 3 data. Setiap siswanya ini memiliki nilai Bahasa Indonesia, nilai IPA, dan nilai Matematika, sehingga di sini tertuliskan 3 semuanya. Kemudian di sini jumlahnya Bapak Ibu masing-masing yaitu 8 tambah 7 tambah 8. Jadi di sini 23, kemudian yang lain juga menyesuaikan. Kemudian ini Bapak Ibu rata-rata saya buka aja biar jelas. Ini rata-rata dari setiap datanya. Misalkan di sini Bapak Ibu 8 tambah 7 tambah 8 dibagi banyaknya itu 3. Itu hasilnya di sini 7,66 sekian. Untuk varian juga sama, ini variannya masing-masing siswa, Yang ini 1, 2, 3 siswa pertama, siswa kedua, siswa ketiga, sampai siswa ke-10. Sehingga di sini di dalam analisnya sudah diberikan juga rata-rata dan variannya, termasuk jumlahnya di sini. Nah, ini Bapak Ibu, Bahasa Indonesia, IPA, B, Matematika, C. Bahasa di sini yaitu A, lihat A di sini, Saya beri. Nah. Jumlah datanya untuk Bahasa Indonesia ada 10 siswa, di sini sampai 10, IPA juga sama, Matematika juga sama. Nah, jumlah datanya 72, artinya di sini Bapak Ibu, ini jumlahkan semuanya, misalkan di sini. Nah, ini jumlahkan semuanya sama dengan 72 kalau kita tarik. 74, 76. 74 dan 76 sama, Nah, ini rata-ratanya dan ini variannya. Ini keterangan dari data soal tersebut. Ini baru keterangannya, bahwa di sini sudah dijelaskan jumlahnya, rata-ratanya, setiap itemnya, setiap siswanya, juga secara keseluruhannya. Nah, kita melihat ini Bapak Ibu. Row berarti di sini barisnya, Di sini kolom. Nah, untuk interaksi di sini nggak ada karena tanpa interaksi tadi, sehingga di sini error. Nah, kita fokuskan ini Bapak Ibu, ini F hitung. Ini F tabel, yang kita lihat nanti. Ini juga saya beri warna berbeda, misalkan ini.
F hitung, ini F tabel, dan ini P value-nya. Nah ini. Nah kita bisa kaji bersama-sama Bapak Ibu. Pertama di sini yang A yaitu hipotesis bidang studi atau kolom. Ini yang A, kita lihat F hitungnya yaitu yang kolom dulu nih tadi GA ya. Kolom 0,216. 0,216. Kemudian F tabelnya 3,554. 3,554. Nah, kita lihat mana yang lebih besar antara F hitung dan F tabel. Ternyata lebih besar F tabel. Karena lebih besar F tabel, artinya terima H0. Atau kita bisa juga melihat dari nilai P value-nya ini. P value untuk yang kolom yaitu 0,807. 0,80. Nah ini dengan 0,05 mana yang lebih besar. Nah ternyata antara 0,087 dengan 0,05 lebih besar yang P-nya. Nah sehingga di sini P lebih besar dari alfa, maka juga terima H0. Ini untuk yang bidang studi. Kemudian yang B untuk yang kemampuan siswanya. Nah, saya copy saja biar ngetik ulang. Yang baris yaitu 0,192. 0,192. Sedangkan F tabelnya yaitu 2,456. 2,456. Nah, kita lihat ternyata F hitung lebih kecil daripada F tabel. Kita lihat kriterianya bahwa F tabel lebih besar, maka terima H0. Atau kita juga bisa melihat P value-nya yang untuk baris yaitu 0,992. 0,992. Nah, kita lihat ternyata lebih besar daripada alfanya, sehingga sama-sama terima H0. Ini kriterianya. Nah, kemudian kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya artinya terima H0 yang pertama ini, berarti H0 ini diterima, berarti bidang studi tidak mengaruhi hasil belajar. Kemudian yang B, Bapak Ibu, sama terima H0, maka di sini yaitu ini H0-nya diterima, maka gender tidak mengaruhi hasil belajar. Nah, maka inilah hasilnya dari uji hipotesis tadi. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi ini menerangkan datanya, termasuk jumlahnya, rata-ratanya, variansinya yang sudah pernah kita bahas, termasuk secara total, ini secara persnya. Yang pertama, kemudian ini siswa yang kedua, siswa yang ketiga, sampai siswa yang ke-10. Kemudian ini cara keseluruhannya yang bahasa Indonesia, yang IPA, dan yang matematika. Dan ini untuk tabel ANOVA-nya. Yang kita lihat yaitu F hitung di sini, dan F ketika F tabel. Baik Bapak Ibu, saya kira itu tentang analisis dua arah, baik yang dengan interaksi dan tanpa interaksi. Baik Bapak Ibu, monggo silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan. Monggo saya persilakan.